Saya sampaikan, Wasior itu kota yang berada di mulut dari sungai. Kemiringannya hampir 45 derajat, 45%. Berada di muara. Ketika terjadi pun banjir bandang, habis. Hampir 90% penduduk harus kita relokasi di Inyorane Kiri. Kemarin Huntara sudah kita serahkan. Mentawai. Meskipun Indonesia memperoleh penghargaan di internasional mengenai Indonesian Tsunami Early Warning System, mengenai ada 23 bui, kemudian sistem informasinya berjalan dengan baik, tetapi masyarakat di pantai barat dari Kepulauan Page, Sipora dan Page itu tidak tahu informasinya seperti apa, karena beda karakteristiknya. Jadi dalam Similu, Siberut, Nias, Mentawai, Page, Sipora sampai ke Enggano itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ada di daratan Sumatera, dan ini tidak pernah kita bahas. Dalam arti kita sepertinya kecolongan. Program-program sistem informasi INA-TBS sebelumnya kita selalu mengasumsikan bagaimana menyelamatkan masyarakat di sepanjang barat pantai Sumatera. Ketika terjadi gempa 7,2 skala Richter yang lebih pelan daripada tahun 2007, tetapi menimbulkan tsunami hanya 5 menit setelah gempa bumi dan dengan ketinggian mencapai hampir 15 meter. Bagaimana kita mau mengembangkan dengan sistem peringatan dini? Tidak mungkin. Tetapi kita memerlukan informasi-informasi bagi teman-teman yang berkecimpung di dalam programming, itu menjadi pengetahuan yang nantinya masyarakat bisa memperoleh. Bukan hanya masyarakat, tentu saja juga pemerintah. Merapi demikian sulit ketika kita mau menggerakkan pengungsi. Kita paham aktivitas Merapi kemudian dijabarkan di dalam daerah rawan bencana 5 km, radius 10 km, 15 km, 20 km, itu permainan di peta. Masyarakat tidak ada yang tahu saya tinggal di berapa, saya tinggal di kilometer berapa. Kalau ada informasi-informasi dari program-program yang bisa menggambarkan, bahkan sampai semacam simulasi-simulasi ke depan, itu sangat bermanfaat sekali untuk proses evakuasi dan penanganan bencana. Banjir lebih mudah. Kita bicara banjir Jakarta. Banjir dari Katulampa, dari puncak sampai ke Manggarai itu perlu 13 jam. 13 jam kalau kita sudah punya program sedemikian rupa. Berapa informasinya? Dari jam ke jam dan berapa nanti perumahan yang akan terkena, itu sangat memudahkan upaya-upaya BNPB dalam penanggulangan bencana. Demikian juga gempa. AFDR sudah mengembangkan risk in the box. Sangat bagus sekali. Ketika kita klik di suatu peta tersebut, kita akan mengetahui berapa sekolahan yang kemungkinan akan terkena, berapa perkiraan orang meninggal, orang luka-luka, berapa yang mengungsi. Untuk operasional itu sangat penting sekali. Nah, ini akan terus kita kembangkan. Jangan sampai program-program termasuk yang dalam pertemuan ini, 2 hari ini, pertemuan ini hanya akan menghasilkan suatu software yang sangat jauh dengan aplikasi atau penerapan bagi BNPB. Kita tidak berharap sains teknologi termasuk sistem informasi bukan berada di pucuk Menara Gading yang tidak bisa langsung masuk ke aplikasi yang kami harapkan itu menjadi kebijakan nasional. Kami BNPB sangat appreciate dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang tentunya kami di BNPB bisa menerapkan program-program seperti ini, kemudian mendiseminasikan ke masyarakat, dan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga jumlah kerugian korban itu semakin terkurangi. Tentu pertemuan ini kita berharap tidak berhenti di sini, tetapi kita harus melakukan secara terus-menerus. Apa yang dihasilkan tentu harus kita sempurnakan. Mungkin itu sambutan saya mewakili dari Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terima kasih.